Hai, Moms and Bunda, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Moms and Bunda, ada beberapa pasangan suami istri yang bertanya kepada saya tentang HSG atau hysterosalpingografi. Nah, apa sih HSG itu? Nah, yuk kita bahas tentang HSG ini bersama saya. HSG atau hysterosalpingografi adalah suatu pemeriksaan untuk melihat kondisi rahim ya dan area di sekitarnya dengan menggunakan sinar ronsen atau sinar X. Nah, pemeriksaan ini umumnya dilakukan pada wanita yang memiliki masalah kesuburan atau keguguran yang berulang. Nah, ya. Jadi hysterosalpingografi ini bisa disebut juga sebagai ultrasonografi atau hidrotubasi. Itu memasukkan cairan kontras ke dalam saluran reproduksi wanita, kemudian difoto bagaimana hasil dari pemeriksaan cairan kontras tersebut di dalam saluran reproduksi wanita. Nah, itu yang disebut dengan HSG. Jadi, dia menggunakan bahan pewarna ya, kontras ya. Berwarna kontras yang dimasukkan ke dalam saluran reproduksi wanita ya, sehingga pada pemeriksaan foto ronsen untuk menghasilkan gambar yang lebih jelas ya. Melalui gambar tersebut ya, masalah yang terjadi di dalam rahim ya dan saluran reproduksi atau saluran tuba ya itu bisa kelihatan jelas. Nah, itu namanya disebut dengan HSG. Prosedur HSG ini dapat dilakukan sebagai bagian dari program kehamilan ya. HSG juga dianjurkan pada wanita dengan kondisi seperti infertilitas ya yang dapat disebabkan oleh adanya penyumbatan pada tuba falopii atau jaringan parut pada rahim ya, bentuk rahim yang tidak normal serta tumor atau polip rahim itu dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan HSG. Kedua, adanya penyumbatan pada tuba falopii ya yang dapat disebabkan oleh infeksi atau pemasangan kontrasepsi non operasi ya yang bersifat permanen atau implan tuba ya. Yang ketiga adalah gangguan lain pada rahim yang dapat menyebabkan keguguran berulang ya atau gejala menstruasi yang parah ya seperti bentuk rahim yang tidak normal, adanya cedera, benda asing dalam rahim dan adanya miom. Nah, ini merupakan indikasi ya dalam pemeriksaan kita melakukan HSG. Nah, pada pemeriksaan HSG ini dapat dilaksanakan itu sekitar 2-5 hari sesudah menstruasi. Nah, bersihkan dulu menstruasinya, selesai haid, kemudian hari kedua atau hari kelima baru dilakukan pemeriksaan HSG. Atau sebelum terjadinya ovulasi ya pada bulan berikutnya. Ini dilakukan guna memastikan pasien tidak dalam keadaan hamil. Nah, ya. Selain itu, pasien juga perlu konsultasi terlebih dahulu dengan dokter ya apabila terjadi menderita adanya radang panggul tuh ya, jangan ya ada radang panggul, ada perdarahan di vagina, memiliki alergi terhadap bahan-bahan tertentu ya, terutama bahan yang mengandung iodin, pernah mengalami gangguan pendarahan atau sedang mengkonsumsi obat-obat pengencer darah, menderita penyakit menular seksual yang tidak diobati dengan tepat, dan pernah atau sedang menderita penyakit ginjal atau diabetes karena pemakaian bahan dari pewarna dalam HSG itu bisa berisiko
memperparah atau merusak menyebabkan kerusakan pada ginjal. Nah, itu harus konsultasi dulu dengan dokter sebelum melakukan pemeriksaan HSG. Pemeriksaan HSG itu memiliki beberapa tujuan utama ya. Misalnya satu, mendeteksi penyumbatan saluran tuba falopii ya. Penyumbatan pada tuba falopii dapat mencegah spermanya itu bertemu dengan sel telur. Nah, itu dilakukan pemeriksaan HSG. Kedua, mengidentifikasi masalah pada rahim ya. Masalah seperti adanya fibroid ya, atau polip atau kelainan bentuk rahim dapat mempengaruhi kemampuan ibu Anda untuk hamil. Yang ketiga, mengevaluasi keberhasilan operasi reproduksi ya. Misalnya setelah operasi rekonstruksi saluran tuba ya, HSG dapat digunakan untuk memastikan hasil operasi tersebut. Nah, sebelum melakukan prosedur HSG, ada persiapan-persiapan yang harus diberikan. Pertama yaitu Bunda akan diminta untuk berbaring di meja khusus ya, pemeriksaan dengan posisi yang serupa seperti saat melakukan pap smear ya. Kedua, dilakukan penyuntikan kontras ya. Dokter itu akan melakukan atau memasukkan cairan kontras ke dalam rahim ya, melalui pintu rahim atau serviks dengan menggunakan kateter yang kecil. Yang ketiga, setelah itu pengambilan gambar sinar X ya. Setelah cairan kontrasnya masuk, sinar X akan digunakan untuk memfoto ya, menangkap gambaran dari rahim dan tuba falopii tadi. Jika cairan sudah mengalir bebas, saluran tuba dianggap normal ya. Misalnya saluran kita masukkan tadi itu sudah keluar melalui tuba, kedua tuba, maka kedua tuba dari saluran reproduksi tersebut adalah normal. Nah, itu adalah salah satu keberhasilan atau menentukan tubanya itu paten atau tubanya itu bisa dilalui oleh sperma. Pada pemeriksaan HSG ini kadang ditemukan rasa kram atau nyeri sudah pemeriksaan. Jadi dokter biasanya meresepkan obat-obat pereda nyeri sebelum melakukan prosedur. Nah, waktu pemeriksaan HSG ini sebaiknya setelah menstruasi ya, 2-5 hari setelah menstruasi atau sebelum ovulasi ya, untuk mencegah risiko terjadinya kehamilan selama prosedur. Nah, sekarang apakah HSG ini membantu meningkatkan peluang hamil? Nah, jawabannya iya ya. Karena beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa wanita yang memiliki peluang lebih besar untuk hamil dalam beberapa bulan setelah HSG ya, terutama jika cairan kontras itu membantu membersihkan penyumbatan ringan pada tuba falopii. Nah, ya, jadi kesimpulannya itu HSG adalah prosedur penting ya untuk mengevaluasi kesehatan reproduksi wanita, terutama dalam kasus infertilitas. Nah, dengan memahami tujuan, prosedur, resiko, dan alternatifnya, Bunda dapat mempersiapkan diri ya lebih baik dalam sebelum pemeriksaan HSG tersebut. Jadi jangan ragu untuk berkonsultasi kepada dokter untuk mendapatkan panduan yang sesuai dengan kondisi Bunda untuk mendapatkan kehamilan bagi yang terjadi gangguan pada saluran reproduksi wanita. Nah, demikian Bunda tentang pemeriksaan HSG untuk wanita dalam kasus infertilitas. Nah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada episode berikutnya. Salam sehat Bunda. Dah.